Ketemu kembali dengan saya di dalam Bible Study. Malam hari ini kita akan membahas surat 2 Yohanes. Saya tadi sempat berpikir dilanjut sekalian sama 3 Yohanes atau bagaimana gitu ya, karena suratnya cukup pendek. Tetapi sepertinya waktunya nanti jadi terlalu panjang. Jadi malam hari ini kita akan melihat dari surat 2 Yohanes. Nggak terlalu panjang ayat-ayatnya, cuman ya kita berharap supaya apa yang kita pelajari ini dari apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes bisa memperkuat kepercayaan kita, memperkuat iman kita berdiri teguh di dalam iman dan kita juga bisa berjalan di dalam kasih. 2 Yohanes pasal yang pertama, karena cuma satu pasal saja, mulai dari ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita semuanya. Dikatakan demikian. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepada kamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara di hadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Teman-teman semuanya, kita sudah menyelesaikan belajar dari surat 1 Yohanes. Bagi yang terlambat atau yang belum sempat belajar, bisa dicek di dalam YouTube channel saya. Di sana mulai dari pasal pertama sampai pasal yang kelima lengkap semuanya. Ada di sana, bisa dipelajari. Nah, setelah dia menuliskan suratnya yang pertama ini, kita temukan di dalam Alkitab bahwa Rasul Yohanes ini menuliskan 2 surat lagi, yaitu surat 2 Yohanes dan surat 3 Yohanes. Nah, 2 surat yang dituliskan ini adalah surat yang pendek. Cuma 1 pasal saja. Tapi sekalipun surat itu pendek, tetap mengandung kebenaran rohani yang begitu mendalam. Dan surat-surat ini berfokus kepada adanya keseimbangan antara hospitality atau bagaimana kita menerima orang, bagaimana kita bersikap ramah kepada orang lain. Kemudian ada juga bicara tentang kebenaran dan juga kasih. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menyambut orang, menerima orang lain, tetapi kita tidak goyah di dalam iman kita. Kita tidak goyah di dalam apa yang kita pelajari. Dan kalau kita baca, saya sarankan buat teman-teman semuanya bisa membaca kedua surat ini ya. Kalau kita baca, kita temukan bahwa surat ini ditujukan kepada individu, kepada orang gitu kan. Pada individu. Yang surat 2 Yohanes ini ditujukan kepada seorang ibu, seorang wanita. Dan kemudian di surat 3 Yohanes itu ditujukan kepada seorang laki-laki, namanya adalah Gaius gitu. Dan ini merupakan kontras perbedaan, laki-laki dan perempuan itu tidak sama gitu ya, berbeda. Dan
perbedaan seperti ini menyoroti berbagai cara bertindak ramah dari seseorang kepada orang lain. Ini kita bisa menerapkan hal ini, tapi seringkali juga bagaimana sikap baik kita kepada orang lain, keramahan kita kepada orang lain bisa juga disalahgunakan. Karena itu harus punya hikmat untuk bisa melakukannya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut lagi, bagaimana isi dari surat ini, mari kita lihat tentang si penulisnya lebih dahulu, yaitu Rasul Yohanes. Kalau kita melihat cerita, kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, kita temukan bahwa Rasul Yohanes ini dulunya adalah seorang yang sangat ambisius. Bisa dikatakan dia itu gampang marah atau pemarah. Dia penuh prasangka. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menjuluki dia dan saudaranya, yaitu Yakobus, sebagai anak-anak guru, anak guntur atau sons of thunder, gitu ya. Sons of Thunder maksudnya bukan anaknya Thor gitu kan, tapi ini kayaknya karena mereka meledak-ledak gitu. Nah, kita bisa temukan tentang hal ini di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Di sana dikatakan bahwa Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, jadi dua orang ini, Yakobus dan Yohanes, yang keduanya diberi Yesus nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Tapi kalau kita melihat berikutnya, orang yang sama yang dikenal sebagai anak-anak guru ini yang meledak-ledak ini, kemudian dia dikenal sebagai seorang rasul kasih. Ada perubahan yang besar dalam kehidupannya. Dan apa atau bahkan siapa yang bisa mengubahnya? Ya, Yesus yang bisa mengubahnya. Gitu ya. Yohanes, dia bersama dengan saudaranya yaitu Yakobus, merupakan murid yang bersemangat, murid yang selalu berapi-api. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-9, coba nanti dibaca, mereka itu bahkan mengusulkan untuk menurunkan api dari langit untuk menghancurkan desanya orang Samaria yang menolak Yesus masuk ke sana. Gitu. Dan ini menunjukkan bagaimana temperamen mereka yang berapi-api, yang bisa sok-sokan gitu kan. Dan bahkan bisa dikatakan istilah zaman sekarang adalah mereka punya sikap yang intoleran. Nah, selain itu kita temukan dalam Markus pasal yang ke-10, dua orang ini, Yohanes dan Yakobus, juga dengan ambisius minta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan posisi yang tertinggi di dalam kerajaannya. Mereka ngomong, ya kan, biar aku di sebelah kiri dan dia di sebelah kanan, misalnya begitu. Jadi ini merupakan satu hal yang ambisius yang mereka miliki. Tapi sekalipun demikian, rupanya Yohanes ini mengalami perubahan. Ada satu transformasi yang radikal karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Dia bisa melihat sendiri seperti apa sih kerendahan hati, seperti apa kesabaran, dan seperti apa kasih serta pengorbanan dari Kristus. Dan sebagai orang yang berada seakan-akan dalam lingkaran dalamnya Yesus ini, Yohanes bisa melihat bagaimana mujizat yang dilakukan Yesus. Dia bisa mendengar langsung bagaimana hikmat ilahi yang disampaikan oleh Yesus. Dan kemudian kita temukan dia tetap berdiri di kaki salib pada saat murid-murid lainnya itu melarikan diri pada saat Yesus disalibkan. Dan seiring waktu, Yohanes yang dulunya pemarah, sering mementingkan diri sendiri, berubah menjadi seorang yang bisa menjadi teladan dari kasih karunia. Menjadi teladan dari bagaimana orang yang punya kerendahan hati, orang yang memiliki kasih. Dan seperti di dalam tulisannya, terutama di dalam surat 1 Yohanes, itu penuh sekali bicara tentang kasih, bicara tentang ketaatan, bicara tentang kebenaran. Nah, pada saat dia menuliskan surat 2 dan 3 Yohanes, dia saat itu sudah menjadi seorang penatua, umurnya juga sudah tua, tapi dia punya banyak pengalaman. Dan karena itu dia bisa mendorong jemaat, dia bisa menguatkan jemaat untuk bisa hidup di dalam kuasa Allah. Di dalam kuasa yang sama yang telah mengubahkan dirinya. Dan hal ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya awal kita memulai kehidupan kekristenan itu seperti apa model kita, itu enggak jadi masalah. Karena Tuhan bisa mengubahkan kita. Kalau dia bisa mengubahkan Yohanes, dia juga bisa mengubahkan siapapun dari kita.
Dan tidak ada orang yang berada di luar jangkauan tangan Tuhan. Dan saat kita mau berjalan dekat dengan Kristus, kita pun bisa menjadi orang-orang yang bisa mencerminkan kasih dan kebenarannya. Nah, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita temukan salam yang diberikan oleh Rasul Yohanes. Dia berkata, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di sini kita temukan satu istilah bahwa Yohanes memperkenalkan dirinya sebagai penatua. Ini merupakan satu gelar yang mencerminkan otoritas dan juga menunjukkan bahwa orang ini berpengalaman karena dia penatua. Ya, sudah tua. Berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus sering menyebut dirinya sebagai rasul. Aku adalah rasul pada waktu dia menuliskan surat-suratnya. Tapi Yohanes menggunakan istilah penatua. Ini menunjukkan bagaimana hati penggembalaan yang dia miliki, hati pastoralnya, serta bagaimana kedewasaan rohaninya. Pada saat surat ini ditulis, Yohanes adalah salah satu rasul terakhir yang masih hidup dan dia sangat dihormati di gereja mula-mula. Kemudian di sini dia menulis kepada ibu, ya, ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Ini merupakan satu frase yang bisa dikatakan memunculkan banyak sekali perdebatan di kalangan para sarjana teologi ya, gitu ya. Mereka ada satu sisi yang percaya bahwa yang dimaksudkan oleh Yohanes ini adalah seorang wanita Kristen yang nyata, yang jelas, ada orangnya dan dia punya anak-anak. Sementara para ahli yang lain menafsirkan bahwa ini merupakan suatu hal yang simbolis. Ibu ini bicara tentang suatu gereja lokal dan juga jemaat yang ada di dalamnya. Nah, kemudian di sana dikatakan ada istilah pilihan. Pilihan ini menandakan bahwa wanita ini atau perempuan ini, ibu ini atau gereja ini telah dipilih oleh Tuhan. Dan ini menegaskan tentang adanya panggilan ilahi. Salam dari Yohanes ini kalau kita baca itu sepertinya penuh dengan kehangatan. Dan itu berawal dari sepertinya keluar dari kebenaran dan juga kasih. Ini merupakan dua tema yang akan selalu muncul sepanjang surat ini. Bahkan dia menggunakan beberapa kali kata kebenaran di dalam ayat-ayat pembuka ini, menegaskan, memberikan penekanan bahwa hubungan yang mereka miliki itu memang didasarkan pada iman yang sama, pada komitmen yang sama kepada Kristus. Berikutnya di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di sana dia mulai bicara tentang berjalan dalam kasih dan ketaatan. Yang mengatakan, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi Yohanes ini mengungkapkan sukacitanya bahwa ada anak-anak dari ibu ini memang berjalan di dalam kebenaran. Sekalipun separuh, enggak semuanya. Artinya kalau kita bayangkan seperti ini ya, kalau ini bicara tentang satu gereja, bisa jadi orang-orang yang ada di dalam gereja itu ada yang mengikuti kebenaran, ada juga yang tidak gitu ya. Tapi Yohanes bersukacita bahwa ada orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran. Ini artinya mereka tidak hanya sekedar percaya, tapi juga mereka adalah orang-orang yang menjalankan iman mereka. Jadi bukan hanya orang yang sekedar ngomong aku percaya gitu, tapi mereka juga melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kata berjalan di dalam kebenaran ini menyiratkan suatu gaya hidup iman yang berkelanjutan dan aktif. Jadi karena berjalan kan artinya continue, selangkah demi selangkah. Hidup dalam iman yang terus menerus dan aktif bukan pasif.
Bukan sekedar dia punya pemahaman intelektual tentang Injil. Oh iya, aku tahu Injil itu. Aku mengerti definisinya itu seperti ini. Injil bicara seperti itu, tapi kehidupannya tidak memancarkan, tidak menunjukkan bahwa dia orang yang mengerti Injil. Tapi Yohanes mengatakan, aku bersukacita. Kalian ada sebagian yang berjalan di sana. Karena bagi Yohanes kan, dia melihat bahwa Injil itu atau iman itu nggak boleh stagnan, nggak boleh diam saja. Sebab iman itu perlu dijalankan setiap hari. Perlu kita lakukan, perlu kita praktekkan. Karena kita percaya maka kita berkata-kata kan begitu. Karena percaya maka kita melakukan sesuatu. Jadi perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam apapun juga yang kita hadapi. Ayat yang kelima mengatakan, dan sekarang aku minta kepadamu ibu. Bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ini Yohanes mengingatkan kembali kepada mereka akan perintah untuk saling mengasihi. Kalau saudara mengikuti pelajaran dari surat 1 Yohanes kan, kita temukan bahwa sepertinya Yohanes ini seringkali ngomongnya itu aja gitu loh. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi. Karena apa? Karena dia tahu ini adalah perintah dari Tuhan. Ini adalah perintah yang diberikan, bahkan ada perintah yang baru ini. Ini adalah perintah yang baru yang diberikan kepada kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Supaya kita saling mengasihi. Dia ingatkan kembali ada perintah untuk saling mengasihi. Menghubungkan antara ketaatan dengan perintah Tuhan. Dan ini merupakan satu hubungan yang sangat penting. Sebab kasih dan ketaatan itu nggak bisa dipisahkan di dalam kehidupan Kristen. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan taat kepadanya. Seperti itu, kita taat kepada Allah karena kita mengasihi Allah. Kasih yang sejati tidak hanya dinyatakan dalam kata-kata, oh aku mengasihi Allah, aku mengasihimu. Tapi juga harus dinyatakan melalui tindakan. Tindakan seperti apa? Tindakan yang dengan setia kita lakukan penuh dengan kepatuhan terhadap kebenaran Tuhan. Misalnya gini, bayangkan kan, ada orang tua, dia ngomong sama anaknya. Dia ngomong sama anaknya, aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku sangat mengasihimu. Ngomong sama anaknya seperti itu. Tapi si orang tua ini, misalnya ayah atau ibu ini, tidak pernah merawat anaknya. Tidak pernah menyediakan kebutuhan anaknya. Tidak pernah membimbing anaknya. Tidak pernah mendisiplinkan anaknya kalau memang hal itu dibutuhkan. Itu merupakan suatu kasih yang kosong gitu. Karena nggak ada tindakan, cuma ngomong doang. Tapi saat anaknya lapar nggak dikasih makan. Saat anaknya membutuhkan sesuatu dia diam saja. Tapi hanya ngomong aku mengasihi kamu. Nggak gitu. Sama dengan hal itu, kasih yang tidak menghasilkan ketaatan terhadap perintah Tuhan adalah kasih yang bukan benar-benar kasih. Kasih yang kayaknya dangkal sekali. Gitu. Kasih yang sejati itu mencakup di mana kita ada kehangatan kasih, kehangatan cinta itu. Tapi juga ada kebijaksanaan. Ada kasih sayang, tapi juga ada tanggung jawab. Karena kasih itu bukan sekedar perasaan. Tapi kasih apalagi yang disebut sebagai agape adalah bicara tentang tindakan. Jadi kalau ada kasih yang terpisah dari kewajiban, itu menjadi sesuatu hal yang liar gitu loh. Ngomong, oh aku mengasihi, tapi tindakannya nggak ada. Gitu. Tapi kalau kita hanya menekankan kepada kewajiban saja tanpa ada kasih, itu membuat kita kayaknya ya hidup itu nggak hidup gitu. Rasanya kayak kering semuanya. Karena semuanya seakan-akan tuntutan, semuanya seakan-akan merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi kalau ada kasih di dalamnya, wah itu beda. Kita bisa hidup lebih hidup. Nah Yohanes mengingatkan kita bagaimana kasih yang sejati itu harus ada perhatian, tapi juga harus ada koreksi. Jadi bukan hanya sekedar oh aku mengasihi gitu diperhatikan saja. Tapi kalau ada sesuatu hal yang salah, perlu ada koreksi.
Karena kita mengasihi dia, kita nggak mau orang ini berada di dalam satu kondisi yang akan merusakkan kehidupannya. Makanya ada nasihat, ada koreksi. Nah, ini hal yang sama yang dilakukan oleh Rasul Yohanes kepada orang yang sedang ditulisi surat di dalam surat 2 Yohanes ini. Dia memberikan peringatan tentang pengajar palsu. Kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, di sana dikatakan ayat yang ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Di sini Yohanes memberikan satu peringatan yang sangat jelas bahwa penyesat itu enggak sedikit, tapi ada banyak. Ada banyak penyesat yang telah muncul di dunia. Penyesat yang seperti apa? Ini terutama mereka yang menyangkal bahwa Yesus Kristus itu datang dalam daging. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Para pengajar palsu ini kemungkinan mereka berasal dari aliran gnostik. Gitu kan? Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu kelihatannya saja seperti manusia, tapi sebenarnya dia bukan manusia. Yesus itu tidak beneran inkarnasi dari Allah menjadi manusia. Dan Yohanes sering menyebut orang-orang yang semacam ini sebagai antikristus. Antikris. Sering kan kita mendengar ungkapan tentang antikris kan. Tapi antikris menurut Yohanes yang seperti ini. Ini merupakan satu bahasa atau ungkapan yang kuat untuk menunjukkan betapa seriusnya penyimpangan terhadap identitas Kristus yang mereka lakukan. Dan Yohanes mendesak orang yang percaya ini untuk menjaga iman. Mengingatkan mereka, memberikan peringatan bahwa penyesatan itu bisa membuat mereka kehilangan upah yang penuh yang harusnya mereka dapatkan. Di ayat yang ke-8 tadi. Kehilangan upah yang penuh ini bukan berarti kehilangan keselamatan, tapi kehilangan kepenuhan dari apa yang Tuhan maksudkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang setia. Ini yang terjadi, saudara. Gereja mula-mula menghadapi banyak sekali pengajar palsu. Dan beberapa di antaranya secara halus mereka mulai memutarbalikkan Injil. Dan Yohanes mengingatkan ya kan, pada orang percaya bahwa sebenarnya kan, mendengarkan apa yang tidak dikatakan oleh seorang pengkhotbah itu sama pentingnya dengan mendengar apa yang dia katakan. Coba ingat ya. Jadi waktu kita mendengarkan khotbah, waktu kita mendengarkan pengajaran, kadang-kadang kita bisa mendengarkan apa yang tidak disampaikan. Jadi orang ini cuma ngomongnya ini saja, yang ini kok nggak pernah dibahas ya, gitu loh. Bagian ini kok nggak ada. Dari situ kita bisa mengerti sebenarnya orang ini mengajarnya yang diajarkan seperti apa. Karena kalau kita ketemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan sebagai para pengajar palsu, ya supaya dia bisa dapatkan pengikut ya dia harus bisa mengajar dengan begitu meyakinkan. Ya. Jadi bukan karena apa yang mereka sampaikan secara terbuka kita bisa langsung memahami gitu kan. Tapi karena kadang-kadang apa yang sengaja mereka nggak mau bahas, sengaja mereka nggak sampaikan. Mungkin kan ada orang-orang yang kemudian mereka mengajar, mereka menekankan tentang kasih Tuhan. Tapi nggak pernah bicara tentang keadilan Tuhan. Mereka mengajarkan kasih karunia, tapi kasih karunia tok, nggak ada pertobatan. Atau kan lebih banyak bicara tentang kalau kamu percaya Yesus kamu akan sukses, ya kan? Tapi ingat, harusnya ada juga bicara tentang pengorbanan. Sama juga saat ada yang mengajarkan, mereka nggak bahas tentang kasih, gitu kan, nggak bahas tentang karunia Allah, nggak bahas tentang anugerah Allah, tapi yang diajarkan adalah penghakiman, yang diajarkan adalah penghukuman, yang diajarkan adalah bicara tentang neraka, tentang kiamat, tentang akhir zaman. Itu fokusnya selalu di sana. Tapi nggak pernah bicara tentang karya Kristus yang telah sempurna,
Yang membuat kita harusnya nggak perlu takut akan penghakiman. Sebab kita punya karya Kristus. Jadi lebih menekankan kepada apa yang harus kita lakukan dan bukan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Tapi waktu orang diajarkan seperti ini, waktu orang mendengar pengajaran yang seperti ini, wah hebat ya. Dia bisa begitu benar-benar seakan-akan mengena. Membuat kita menjadi takut, membuat kita macam-macam lah. Tapi ada orang-orang yang suka mendengarkan seperti ini. Nah, dengan cara yang seperti ini, kepalsuan itu bisa masuk ke dalam gereja. Wah, kelihatannya ini adalah satu pesan yang terbaru. Ya. Tapi dengan cara menghilangkan kebenaran. Bukan dengan cara menentang Yesus. Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Enggak langsung gitu, saudara. Tapi ngomong hal yang lain gitu loh. Secara awalnya kan kelihatannya, wah ini benar ngomong tentang Yesus juga. Tapi hal yang lain, bukan menentang Yesus. Karena kalau langsung menentang, mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya sudah tahu itu pasti ajaran sesat kan gitu. Tapi dia ngomong hal yang sama. Nah, pada waktu saya membuat video untuk memberikan pengumuman tentang adanya kelas pada malam hari ini, ya posting kan, ada seorang teman pendeta. Dia chat saya gitu kan, dia bilang ada aliran yang seperti ini gitu kan, yang sekarang lagi rame gitu kan, mengatakan bahwa dia adalah nabi yang kesekian dan lain sebagainya. Ini lagi rame dan itu membuat orang diajak juga untuk belajar gitu loh. Mereka mengajak orang-orang untuk belajar, untuk Bible study juga. Tapi diarahkan untuk mengikuti doktrin mereka. Jadi tidak bicara secara utuh. Pelan-pelan. Kelihatannya sama, tapi berbeda. Saudara, saat menyampaikan kebenaran tapi cuma setengah, nggak secara utuh, itu sama seperti bohong gitu loh. Kayak kita nutupi. Yang kita sampaikan memang benar gitu loh. Tapi ada hal yang nggak disampaikan yang lainnya. Ditutup-tutupi, itu merupakan kebohongan. Dan Rasul Yohanes mengingatkan kita supaya kita punya yang namanya kepekaan secara rohani. Kalau saya boleh tanya kan, pernahkah kita tertarik pada pesan-pesan yang kedengarannya baik, tapi kurang memiliki kedalaman dalam hal Alkitabiah? Pernah enggak ngalami seperti itu? Apakah kita pada waktu kita mendengarkan khotbah, pada waktu kita membaca buku, pada waktu kita mendapatkan satu pengajaran, gitu kan? Apakah kita bisa melihat itu berdasarkan kebenaran yang utuh dari firman Tuhan, atau kita pokoknya apapun yang diajarkan, pokoknya kelihatannya menyenangkan, wah apalagi yang lucu gitu kan, menyenangkan, kita terima aja. Terus harusnya sih kita bisa sortir gitu ya. Tapi permasalahannya orang-orang bisa bertanya, gimana saya bisa tahu bahwa satu pengajaran itu memang benar-benar berdasarkan kebenaran dari firman Tuhan secara utuh? Gimana saya bisa tahu itu? Kan saya nggak ngerti gitu. Bagaimana kita bisa tahu ya? Kita punya satu pertahanan yang terbaik terhadap penyesatan adalah kita memahami kebenaran yang ada dalam kitab suci. Sama seperti gini, ada orang yang bekerja di bank, gitu kan, teller di bank, mereka itu dilatih untuk mengenali uang palsu dengan cara sering pegang uang asli. Kita nggak perlu pelajari semua uang palsunya seperti apa, tapi kalau kita tahu uang asli seperti ini, dia bisa tahu, oh saat ada uang palsu datang. Karena makin lama kepalsuan ini semakin mirip dengan aslinya. Tapi kalau kita tahu yang asli seperti apa, kita langsung bisa mengenali. Jadi nggak ada cara lain untuk kita bisa mengetahui adanya pengajaran yang sesat, yang salah gitu kan, yang mulai menyimpang. Nggak ada cara lain kecuali kita harus mempelajari Alkitab secara konsisten. Supaya kita bisa mengenali begitu ini muncul, ada langsung tahu gitu. Dan ini yang diingatkan kepada kita. Jangan kemudian kita mengikuti hal-hal yang seperti itu. Kita harus tahu, oh ini hal yang palsu. Nah saat hal itu kita sudah tahu, kita lanjutkan di ayat yang ke-10 dan ke-11. Ada batasan dalam kita
bisa menerima orang ya, yang kemudian dia melakukan hal-hal yang sedemikian. Di ayat yang ke-10 dan ke-11 ini, Yohanes memberikan satu perintah yang tegas. Kalau ada orang yang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, tidak membawa ajaran yang benar tentang Kristus, jangan kamu terima dia. Janganlah menerimanya di rumahmu atau memberi salam kepadanya. Ayat 10 mengatakan seperti itu. Sekilas kedengarannya ini kayaknya ini kok orang nggak mengasihi ya. Kok harus pilih-pilih gitu. Nggak boleh menerima di rumahnya, nggak boleh menyampaikan salam kepada dia gitu. Tapi sebenarnya Yohanes ini nggak sedang bicara tentang kita ramah kepada orang secara biasa, enggak. Tapi ini bicara tentang kita mendukung pengajar palsu itu. Kita harus tahu ya, di gereja mula-mula, berbeda dengan zaman pada sekarang ini. Di gereja mula-mula, para pengajar itu mereka berkeliling. Dan mereka bergantung kepada penerimaan atau keramahan orang percaya supaya mereka bisa diterima di rumahnya dan bisa menyampaikan ajarannya. Berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman itu mereka berkeliling, mereka jalan. Kalau ada yang mau menerima dia tinggal di situ dan dia bisa mengajar di sana. Jadi dengan memberikan para pengajar ini tempat tinggal, memberikan makanan kepada mereka, memberikan kesempatan untuk berbicara, maka seorang percaya secara tidak langsung bisa menyatakan dukungan terhadap ajaran mereka. Bayangkan kan misalnya kan, ada seorang yang mengaku sebagai seorang dokter, tapi dia mempromosikan suatu obat yang sebenarnya berbahaya. Dan kemudian dia datang ke rumah saudara, mengatakan aku punya ini, aku mau presentasi ini. Boleh enggak presentasinya di rumahmu? Undanglah teman-temanmu untuk datang. Nah kalau kita mau untuk melakukan itu, mengundang orang ini datang ke rumah kita, memberikan kesempatan bagi dia untuk memberikan presentasi atas obat yang dia punya, ya, dan kemudian ada orang-orang yang datang ke situ, teman-teman saudara datang ke situ, itu kan sama seperti secara nggak langsung kita mendukung orang ini untuk mempromosikan obat yang berbahaya gitu. Jadi hal yang sama saat menerima para pengajar yang palsu ini, pengajar yang sesat ini di dalam rumah, karena pada waktu itu kan persekutuan itu ada di rumah-rumah, bukan ada gedung gereja, tapi ada di rumah-rumah. Dan kemudian mengizinkan dia bicara di hadapan jemaat dan sebagainya. Artinya aku mendukung dia. Kalau aku nggak dukung dia kan dia nggak boleh bicara gitu loh. Nah ini prinsip yang sama gitu kan. Seperti itu kan. Seperti kita tidak menerima orang sembarangan dan kemudian kita mendukung dia untuk mempromosikan sesuatu hal yang sebenarnya berbahaya. Ini juga hal yang sama yang berlaku dalam hal rohani. Mendukung pengajar palsu itu artinya kita juga ikut sama-sama menyebarkan penyesatan. Saudara di gereja mula-mula kan, pada saat itu belum ada yang namanya sekolah teologia, ya kan? Belum ada sekolah Alkitab, belum ada pengajaran secara online seperti sekarang ini. Jadi doktrin itu disebarkan itu dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi ini membuat saat orang itu mau menerima, orang itu membuka rumahnya, membuka dirinya ya kan, dengan ramah. Itu merupakan suatu alat yang sangat kuat untuk memajukan Injil. Jadi kalau pergi ke suatu tempat memberitakan Injil, ingat kan waktu Yesus mengirim murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil, 2 orang demi 2 orang. Ya kan? Barang siapa mau menerima kamu, ya kamu di sana, kamu sampaikan Injil di sana. Ini merupakan alat yang sangat bagus untuk gereja mula-mula itu menyampaikan Injil. Tapi ini juga berarti menerima pengajar palsu datang ke rumah itu bisa memberikan seakan-akan dukungan bagi mereka, memberikan kredibilitas kepada mereka yang akhirnya akan menyesatkan orang lain yang ada di dalam komunitas itu. Jadi Yohanes menekankan pentingnya mempunyai yang namanya ketajaman rohani. Sebab orang percaya tidak boleh memberikan tempat bagi kepalsuan. Nah ini saudara, ini bukan bicara tentang kita harus menghindari orang yang belum percaya. Atau kita menjauhi mereka yang punya
banyak sekali pertanyaan tentang kepercayaan kita, tentang iman kita. Enggak gitu loh. Enggak perlu kita jauhi mereka. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri dia mau makan bersama dengan orang berdosa dan bergaul dengan orang-orang yang ada di luar gitu loh. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mendukung kebohongan. Dia selalu meluruskannya dengan kebenaran. Jadi peringatan yang diberikan Yohanes ini ditujukan kepada orang-orang yang dengan sengaja mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Injil Kristus. Ayat yang ke-10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Ajaran Injil Kristus. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara, pengajaran sesat itu bukan hanya tentang kebohongan yang terang-terangan disampaikan. Dan seringkali pengajaran sesat itu munculnya itu penyimpangannya itu sedikit saja. Nggak terlalu jauh dari kebenaran. Tapi kalau kita bayangkan, ini jalan yang lurus kan. Tapi kemudian waktu kita mulai menyimpang, harusnya begini ya. Harusnya lurus sama. Tapi begitu dibelokkan sedikit, ujungnya itu berbeda gitu. Ujungnya akan jauh. Karena itu kita perlu berhati-hati terhadap siapa yang kita dengarkan. Kita perlu hati-hati dengan buku apa sih yang kita baca, pesan apa sih yang kita mau dukung. Gitu. Karena beberapa pengajar yang sesat itu mencampurkan adanya kebenaran. Waktu disampaikan, oh iya dia tetap ngomong tentang Yesus kok. Mencampurkan ada kebenaran, tapi kemudian disesatkan dengan ajaran mereka. Kelihatannya sih Alkitabiah. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab kita sendiri, nggak pernah mempelajari Alkitab sendiri, kita nggak tahu bahwa kita sudah disesatkan. Yang lain gitu kan, yang menghindari gini, ada juga yang orang-orang menghindari tentang bicara tentang suatu kebenaran yang sulit disampaikan. Gitu. Dia hanya menyampaikan pesan-pesan yang populer yang menyenangkan. Waktu disampaikan, wah senang ya. Gitu. Dan Yohanes mengingatkan kita bahwa mendengarkan apa yang tidak dikatakan oleh seorang pengkhotbah itu sama pentingnya dengan mendengarkan apa yang dia katakan. Ada orang-orang yang sengaja menghindari bicara tentang pertobatan, bicara tentang dosa, bicara tentang penghakiman. Tapi yang disampaikan adalah pesan-pesan yang membuat orang merasa nyaman saja. Ini bahaya. Karena seperti tadi dikatakan bahwa kebenaran kalau disampaikan cuma setengah benar, yaitu bohong. Gitu. Dan salah satu bahaya terbesar dalam gereja saat ini adalah bukan adanya penolakan terang-terangan terhadap kekristenan. Tetapi adanya upaya untuk mendefinisikan ulang kekristenan itu supaya sesuai dengan nilai-nilai budaya modern. Banyak penyesat yang secara langsung yang tidak secara langsung menyangkal Yesus. Mereka tetap ngomong, iya Yesus. Gitu. Tetapi mereka mulai mengubah pesannya supaya bisa diterima oleh dunia. Dan ini bukan hal yang baru. Gereja mula-mula juga menghadapi masalah yang sama dengan para pengajar palsu. Dan kata-kata yang disampaikan Yohanes ini mengingatkan supaya kita tetap waspada. Apakah kita punya ketajaman rohani sehingga kita bisa menilai pengaruh seperti apa sih kalau misalnya kita izinkan untuk masuk di dalam kehidupan kita, untuk dia menyampaikan sesuatu, masuk di dalam komunitas kita. Apakah kita mau untuk menguji setiap pengajaran berdasarkan firman Tuhan sebelum kita terima? Jadi apa yang disampaikan orang kita bisa tampung dulu, tapi setelah itu kita uji. Sama seperti ini kan pada waktu Rasul Paulus dia menyampaikan tentang Injil yang dia ambil adalah karena waktu itu belum ada kitab-kitab perjanjian baru, maka dia menggunakan kitab-kitab dalam perjanjian lama. Dia sampaikan, dia tunjukkan tentang Kristus dalam kitab-kitab suci, di dalam kitab suci kepada orang-orang yang ada di Berea. Orang-orang yang ada di Berea dia terima dulu pesannya, tapi kemudian mereka cek kembali di dalam kitab suci, benar nggak apa yang disampaikan oleh dia? Apakah kemudian kan saudara, kita mau melakukan seperti ini?
memeriksa kembali pengajaran yang disampaikan apakah berdasarkan firman Tuhan. Sebelum kemudian kita ngomong, ya ini merupakan kebenaran dan kita terima. Atau apakah kita menghindari kebenaran Alkitab yang sulit hanya karena gak nyaman. Aku gak suka kalau ada orang sudah mulai ngomong tentang hal ini. Aku gak suka kalau dia sudah mulai ngomong tentang pertobatan misalnya. Atau aku gak suka kalau orang itu sudah mulai bicara tentang mengampuni misalnya. Seperti apa? Saudara, kita punya ketajaman rohani, itu bukan kita paranoid. Setiap kali ada orang membicara tentang Tuhan, setiap kali ada orang yang menyampaikan sesuatu, kemudian kita takut, jangan-jangan dia pengajar sesat. Tetapi ini bicara tentang melindungi iman kita dan melindungi iman dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu untuk mempelajari Alkitab secara konsisten, supaya kita bisa kenal saat ada yang palsu datang. Dan surat ini ditutup di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yohanes menutup suratnya dengan mengatakan ada banyak hal yang mau aku tuliskan kepadamu tapi aku tidak mau menggunakannya dengan kertas dan tinta. Dia bilang aku masih punya banyak hal yang bisa aku sampaikan. Tapi aku gak mau dengan cara tulisan. Namun aku berharap datang bertemu denganmu dan berbicara langsung supaya sukacita kita menjadi penuh. Jadi pernyataan yang sederhana ini memberikan satu makna yang dalam. Memang kan surat itu sangat berguna pada waktu itu untuk alat komunikasi. Karena untuk melakukan perjalanan itu cukup jauh, susah, gak seperti pada zaman sekarang. Tapi Yohanes merindukan adanya persekutuan yang nyata, yang secara pribadi. Dia paham bahwa ada beberapa hal itu memang harus disampaikan secara langsung. Ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan melalui surat. Kalau misalnya kita mau menguatkan orang, kadang-kadang lewat telepon pun kita nggak bisa melakukan hal itu, harus ketemu secara langsung. Nah di dunia kuno pada zaman itu, pada zamannya Yohanes, memang surat itu sangat berharga gitu kan. Tapi tidak bisa menggantikan interaksi pada waktu bertatap muka. Saudara, pesan tertulis itu punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan. Kadang-kadang kita terima WA pun, ya, kadang-kadang orang yang ngomongnya maksudnya baik, gara-gara kita lagi emosi, kita baca pesan itu kayaknya bikin kita makin emosi. Padahal sebenarnya nggak ngomong seperti itu. Ya. Jadi pesan tertulis itu punya keterbatasan. Dan sekalipun kan pada zaman itu, pada zamannya Yohanes, melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu sulit. Belum ada pesawat terbang, belum ada mobil, motor, belum ada. Mungkin dia harus berjalan kaki, harus naik kuda dan sebagainya, dan itu butuh waktu lama. Tapi pertemuan langsung itu merupakan hal yang penting untuk memperkuat hubungan yang ada di dalam gereja. Dan keinginan Yohanes untuk bertemu secara langsung itu mencerminkan pentingnya adanya pemuritan dan komunitas iman yang dilakukan secara tatap muka. Persekutuan Kristen itu bukan sekadar pokoknya kita bagi-bagi informasi. Seperti sekarang ini kan saya sedang membagi informasi. Tapi kita juga bisa saling berbagi sukacita kita. Kita bisa saling menguatkan. Dan kita bisa menunjukkan rasa tanggung jawab kita satu dengan yang lain. Yohanes mengatakan bahwa bertemu secara langsung akan membuat sukacita kita, sukacita mereka menjadi penuh. Jadi ada sukacita yang unik di dalam hubungan yang nyata, hubungan yang harusnya bermakna gitu. Yang gak bisa sepenuhnya digantikan oleh komunikasi secara tertulis. Memang sekarang saudara, di era digital ini ya kan, mudah bagi kita bergantung pada pesan teks. Kadang-kadang mau ngomong males, jadi kirim WhatsApp aja, kirim teks, kirim email. Atau mungkin interaksi secara online seperti kita, interaksi daring dalam jadi lupa daringnya, secara online gitu kan. Itu kita bisa pakai sebagai sarana komunikasi. Tapi sekalipun kita punya teknologi yang seperti ini yang memang ada manfaatnya, jangan sampai kita menggantikan hubungan secara langsung yang sesungguhnya. Banyak orang pada saat ini kan saudara, mengalami kesepian. Sekalipun mereka merasa lebih connected, lebih terhubung daripada yang sebelumnya. Dengan orang-orang yang jauh seakan-akan terhubung 24 jam sehari. Yang bisa chatting, tapi dengan orang-orang yang dekat
diabaikan karena lebih banyak matanya ke HP-nya gitu ya. Tapi ini kata-kata yang diberikan oleh Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa komunitas yang sejati itu membutuhkan kehadiran yang nyata. Saudara bayangkan kalau misalnya ada sebuah gereja di mana orang-orangnya, jemaatnya itu hanya interaksinya secara online, gitu. Nggak pernah ketemu untuk saling mendoakan, untuk beribadah bersama-sama, untuk saling menguatkan. Memang bisa bertukar pesan, ya kan? Bisa mempelajari kitab suci bersama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tetapi ada sesuatu hal yang penting dan yang itu hilang, yaitu kekuatan dari pertemuan tatap muka, di mana kita bisa saling membagi beban kita, ya kan? Di mana ada penumpangan tangan, dan waktu kita berdoa kita tumpangkan tangan. Ada sukacita yang dirasakan secara nyata. Apakah kita mau meluangkan waktu untuk kita membangun hubungan yang nyata di dalam komunitas iman kita dimanapun kita berada, dalam gereja apapun yang kita miliki, yang kita berjemaat di sana? Apakah kita mau mengutamakan persekutuan tatap muka, atau kita cukup ya pokoknya online aja nggak masalah lah. Zaman sekarang males aku datang ke gereja, ya, lebih baik nonton aja dari YouTube, ikut ibadah online gitu. Atau kapan terakhir kali saudara mengundang teman atau seseorang datang ke rumah, makan bersama-sama, ya kan, berbincang-bincang untuk saling menguatkan satu dengan yang lain? Saudara, hubungan dengan sesama orang Kristen yang sejati itu butuh usaha memang. Kita ngundang orang itu butuh usaha, siapkan makanan dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu sepadan. Seperti yang diingatkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Mari kita ikuti teladan dari Yohanes. Dan kita mencari persekutuan yang benar-benar bermakna. Yang bisa memperkuat iman kita. Yang membawa sukacita yang penuh. Dan kemudian ditutup oleh Yohanes, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Jadi salam untuk saudara semua, karena saudara adalah orang-orang yang terpilih. Amin.